Pagi Pak Isnanda, selamat pagi teman-teman. Selamat Di pagi. sini saya akan presentasikan mengenai analisis data kuantitatif, perbandingan antara saham PT Sido Muncul, PT Temposcan Pacific Tbk, PT Merck Sabdom Pharma Tbk, dan PT Kalbe Pharma. Di sini berdasarkan sales growth-nya, saham Sido memiliki sales growth yang paling tinggi yaitu sebesar 11 dapat diartikan bahwa saham Sido mempunyai tingkat pertumbuhan yang bagus. Kemudian di sini ada perbandingan OPM, NPM, PR, ROA, ROE, dan PBV. Kesimpulannya, saham Sido merupakan saham yang paling bagus dengan jumlah 23 setelah di-ranking dengan perusahaan TSPC, SCPI, dan KLBF. Selanjutnya, profil perusahaan. Profil perusahaan PT Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk merupakan perusahaan jenis BUMS atau publik dengan kode saham Sido adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir didirikan pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola atau didirikan oleh Nyonya Rahmat Sulistyo. Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan, secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini dengan jumlah karyawan sebesar 4.720 pada tahun 2018. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadi industri jamu yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat dan lingkungan. Misi meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal tradisional, mengembangkan penelitian yang berhubungan dengan pengembangan pengobatan dan bahan-bahan alami, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara tradisional. Kemudian yang terakhir ada ikut mendorong pemerintah atau instansi resmi agar lebih berperan dalam pengembangan pengobatan tradisional. Berikut ini ada profil direksi. Yang pertama ada David Hidayat sebagai Direktur Utama Perseroan. Kemudian ada Irwan Hidayat sebagai Direktur Perseroan, dan yang lainnya ada Leonard dan Darmaji Sidik. PT Sido Muncul adalah pabrik jamu berstandar farmasi, bertekad untuk mengembangkan usaha di bidang jamu yang baik dan benar, didukung dengan teknologi yang sudah modern. Tekad ini membuat perusahaan menjadi lebih konsentrasi dan inovatif. Di samping itu, diikuti dengan pemilihan serta menggunakan bahan baku yang benar, baik mengenai jenis, jumlah, maupun kualitasnya. PT Sido Muncul juga mengembangkan sayapnya dengan merambah pasar ekspor ke negara-negara maju seperti Asia, Amerika, dan Eropa. PT Sido Muncul, perusahaan jamu nasional terbaik dalam memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan bagi karyawan. Sido Muncul merupakan perusahaan yang memiliki kompetensi yang cukup baik. Produk Sido Muncul juga keseluruhannya tidak kurang dari 150 produk. 100 produk diantaranya generik. Selanjutnya ada kualitas perusahaan, di mana PT Sido Muncul telah memperoleh berbagai piagam penghargaan, diantaranya ada Corporate Image Award, terus ada penghargaan Warta Ekonomi, Satria Brand Award 2013, dan menerima Best of the Best Award dari Forbes Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan kinerja terbaik tahun 2019. Selanjutnya ada laba perusahaan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau Sido membukukan laba bersih sebesar 807,68 miliar rupiah pada tahun 2019 atau naik sebesar 21,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja itu disokong oleh naiknya penjualan pada sejumlah jenis produk. Berdasarkan laporan keuangan yang dirilis perusahaan di Keterbukaan Informasi pada Selasa 18 Februari, penjualan produk jamu herbal dan suplemen tahun lalu sebesar 2,6 triliun rupiah. Capaian tersebut naik sekitar 12% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,8 triliun rupiah.
Di sini ada laporan arus kas, kemudian ada laporan laba rugi, dan ini ada beberapa artikel yang terkait, yakni ada kinerja Sido Muncul atau Sido Ciamik, laba bersih 2019 naik 21,66%, Q3 2019 Sido Muncul laba 578 miliar rupiah. Kemudian yang terakhir ada kinerja Sido Muncul atau Sido Bugar, laba naik 21,67%. Selanjutnya ada CSR PT Sido Muncul. Beberapa bentuk kegiatan program CSR antara lain Desa Inspirasi Padi, PT Industri Jamu, dan Farmasi Sido Muncul. Kemudian ada pemberian bersyarat berupa pupuk organik dan benih padi kepada petani. Selanjutnya ada tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, tanggung jawab terkait ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, tanggung jawab pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk dan atau layanan. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih.